Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, gimana resep kita kali ini? Terlihat enak sekali bukan? Nah ini tuh nama resepnya adalah rolade saus lada hitam, variasi resep rumahan yang enak sekali rasanya, dan keluarga di rumah pasti akan ketagihan akan rasanya. Apalagi rolad yang kita gunakan ini adalah rolad daging sapi homemade buatan sendiri, yang tutorial pembuatannya sudah pernah kita upload juga di channel ini. Dan untuk sobat yang ingin melihatnya, sobat tinggal klik saja linknya di atas, atau link video yang sudah kita letakkan di kolom deskripsi. Nah jadi sebelum kita lihat proses pembuatan rolade saus lada hitam yang sangat enak ini, mending yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Oke, sekarang kita akan langsung saja mulai tutorialnya. Dan seperti biasa, kita akan persiapkan dulu bumbu yang akan kita gunakan. Di antaranya adalah 2 siung bawang putih. Bawang putihnya ini kita cincang. Setelah bawang putihnya selesai, kita lanjut mengiris-iris 1 buah bawang bombay. Kita iris tipis seperti biasa, seperti ini. Dan kalau sudah selesai, sekarang kita bisa mulai memasaknya. Nah, sebelum kita menumis bawangnya, sekarang kita akan menggoreng dulu roladnya hingga setengah matang, supaya nanti saat dimasak roladnya tidak gampang hancur. Nah, jika sudah kita goreng hingga agak coklatan seperti ini, sekarang kita bisa mengangkatnya. Dan kita lanjut untuk menumis bawang-bawangannya. Pertama kita tumis bawang putih cincangnya terlebih dahulu. Kita tumis sampai agak wangi. Baru setelah itu kita masukkan irisan bawang bombaynya. Kemudian lanjut kita tumis sampai wangi. Oke, jika tumisan bawangnya sudah wangi seperti ini, sekarang waktunya kita bisa menambahkan saus lada hitamnya. Kita tambahkan kira-kira 10 sendok makan, atau bisa juga gunakan secukupnya, sesuaikan saja dengan banyaknya rolade yang sobat gunakan. Oke, sekarang kita aduk sampai rata. Ya, setelah kita aduk-aduk sebentar, sekarang kita bisa tambahkan air kurang lebih sebanyak 100 ml, atau ya kira-kira setengah gelasan lah, atau bisa juga seperlunya saja. Oke, kita aduk kembali sampai rata. Nah, setelah kita aduk-aduk sebentar, sekarang kita tambahkan garam dan gula pasir masing-masing kira-kira 1/4 sampai setengah sendok teh. Kalau nanti rasanya masih belum pas, maka kita bisa menambahkannya lagi sedikit. Nah, setelah gula dan garamnya dirasa sudah tercampur rata, sekarang waktunya kita masukkan daging roladnya. Kemudian kita aduk-aduk perlahan supaya tidak hancur. Kita bolak-balik juga supaya rolade dan bumbunya ini bisa tercampur dengan baik. Dan yang terpenting jangan lupa kita cicipi, tambahkan gula dan garam kembali jikalau memang diperlukan. Oke, setelah beberapa menit kita memasaknya dan setelah dirasa bumbunya sudah cukup meresap, kita bisa mematikan apinya dan rolad saus lada hitam siap untuk disajikan. Oke, ini dia resep kita untuk kesempatan kali ini, yaitu rolade daging sapi saus lada hitamnya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Gimana, terlihat enak sekali bukan? Pokoknya rasanya enak, lezat, gurih, dan insya Allah tidak akan mengecewakan. Dan pastinya keluarga di rumah akan suka dengan rasanya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Skala Simple mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Dan untuk sobat yang mau belajar membuat rolade daging sapinya sendiri, maka sobat bisa juga menonton tutorialnya di akhir video ini. Jadi selamat mencoba. Oke, sekarang kita akan mulai proses membuat rolad homemade-nya. Dan untuk yang pertama, kita akan membuat kulit roladenya terlebih dahulu. Dan untuk bahan-bahannya antara lain 2 butir telur. Di resep ini kita menyiapkan 3 butir telur. Nah, yang 1 butir akan kita gunakan sebagai campuran dagingnya. Selanjutnya kita tambahkan 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan tepung maizena,
Dan terakhir kita tambahkan air kira-kira 75 ml atau kira-kira seperempat gelas. Dan selanjutnya tinggal kita aduk rata. Nah, setelah kita kocok rata, sekarang kita siapkan wajan teflon untuk mencetak kulit roladenya. Di sini admin menggunakan wajan anti lengket untuk mempermudah proses membuat kulit roladnya. Kemudian tuang sedikit minyak, lalu cukup kita ratakan menggunakan tisu. Untuk kulit roladenya di sini kita akan membuat 2 lembar saja. Jadi adonan ini tinggal kita bagi 2 saja untuk kulit roladnya. Nah, seperti ini cukup. Lalu tinggal kita ratakan dan usahakan apinya jangan terlalu besar supaya saat menuang adonannya kita bisa meratakannya seperti ini. Lalu kita diamkan beberapa saat sampai adonannya matang. Dan kalau pinggilan kulit roladnya sudah mengering seperti ini, kita cek supaya dia tidak kecoklatan atau gosong. Oke, kalau sudah matang, kita bisa mengangkatnya dengan cara membalik wajan seperti ini supaya kulitnya tidak sobek. Nah, ini dia kulit roladnya sudah jadi. Sekarang kita tinggal mengulangi saja langkah sebelumnya pada adonan kulit yang tersisa. Oke, setelah kulit roladnya selesai, sekarang kita akan menyiapkan daging untuk roladenya. Dan untuk bahannya antara lain 1 buah bawang bombay. Bawang bombaynya ini kita cincang. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal menumisnya saja. Dan saat menumisnya, kita tumis bersama dengan 3 siung bawang putih. Dan cukup gunakan api sedang saja. Oke, kita tumis sampai layu dan wangi. Nah, setelah tumisannya wangi dan agak layu seperti ini, sekarang kita bisa mengangkatnya. Tapi bawang putih dan bawang bombaynya kita pisahkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat bumbu halus untuk daging roladnya. Dan bahannya antara lain 3 siung bawang putih yang tadi sudah kita tumis. Lalu setengah sendok makan ketumbar, setengah sendok makan lada atau merica, dan juga kira-kira setengah sentimeter biji pala. Kemudian tinggal kita haluskan. Nah, jika sudah cukup halus seperti ini, sekarang kita masukkan kira-kira 2 sendok makan bawang goreng. Kemudian kita lanjut haluskan kembali. Dan jika sudah halus seluruhnya, sekarang bumbunya siap kita gunakan. Oke, sekarang waktunya kita mencampur semua bahan untuk daging roladnya. Di antaranya 300 gram daging sapi yang sebelumnya sudah kita giling. Masukkan juga bumbu halus yang tadi sudah kita buat. Selanjutnya ada bawang bombay yang sebelumnya sudah kita tumis sampai wangi. Lalu 2 sendok makan tepung terigu, 6 sendok makan tepung roti atau tepung panir, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu sapi bubuk, setengah sendok makan gula pasir, dan terakhir 1 butir telur. Selanjutnya kita tinggal mencampurnya saja. Nah, kalau saat mencampurnya, sobat merasa adonan dagingnya ini terlalu kering atau terlalu keras, maka kita bisa menambahkan sedikit air. Oke, setelah kita mengaduknya beberapa menit, tampaknya adonan daging roladnya sudah tercampur rata. Sekarang kita akan menggulungnya bersama dengan kulit rolad yang sebelumnya sudah kita buat. Caranya kita ambil setengah bagian adonan dagingnya, kemudian tinggal kita ratakan saja. Nah, di bagian ujung gulungannya kita kosongkan sedikit supaya gulungannya nanti tidak mudah lepas. Oke, jika sudah rata seperti ini, kita gulung perlahan. Dan usahakan untuk tidak terlalu menekannya karena kulitnya agak mudah robek. Nah, seperti ini hasilnya. Gimana, cukup mudah bukan menggulungnya? Dan selanjutnya tinggal kita bungkus saja menggunakan daun pisangnya. Lalu ujung-ujungnya jangan lupa tinggal kita kunci pakai lidi. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Sekarang kita tinggal menggulung sisa bahan yang ada dengan cara yang sama. Dan kalau sudah selesai semuanya seperti ini, kita tinggal mengukusnya selama kurang lebih 30 menit. Ya, setelah kita mengukusnya selama kurang lebih 30 menit, roladnya sekarang sudah jadi. Dan tinggal kita diamkan dulu sampai agak dingin sebelum kita memotongnya. Sambil kita miringkan seperti ini supaya airnya turun. Ya, setelah kita dinginkan, sekarang kita akan buka dan kita akan potong-potong. Kita akan lihat apakah rolet homemade buatan sendiri ini hasilnya bagus ataukah tidak. Sobat, jangan lihat bagian luarnya ya, ini agak kehijauan karena kita bungkus pakai daun pisang. Kita lihat hasilnya setelah kita potong.
Oke, ini dia hasilnya rolled homemade-nya. Setelah kita potong, dagingnya juga padat. Pokoknya hasilnya juga bagus sekali. Dan yang pasti tampilan juga sangat meyakinkan dan tidak kalah dengan rollad-rollad buatan pabrik. Jadi untuk sobat di rumah yang kebetulan stok daging sapinya masih ada, mending yuk cobain resep rolled homemade-nya. Resepnya ini sangat worth it sekali untuk dicoba. Dan pastinya keluarga di rumah akan sangat suka dengan rasanya. Dan selain rolladnya ini sangat enak meski hanya digoreng saja, nanti kita juga akan mengupload resep-resep olahan rolladnya ini, seperti diantaranya rollad saus lada hitam dan juga semur rollad, yang pastinya rasanya sangat enak sekali dan wajib dicoba. Dan satu lagi, rolled homemade ini bisa juga kita simpan untuk dimasak nanti loh. Jadi jangan khawatir, yang penting kita menyimpannya secara tertutup, bisa dalam plastik bag seperti ini, dan bisa juga dalam wadah tertutup, yang penting kita menyimpannya di dalam freezer. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Skala Simpel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.